Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Fikrillah, NPM 0840210004 dari Prodi Teknologi Komputer. Di sini saya akan mengerjakan tugas organisasi komputer. Di sini ada komponen utama CPU, unit kontrol, register, unit ALU. CPU interconnect, casing, prosesor, motherboard, RAM, hard disk, VGA, sound card, optical disk drive, power supply, fungsi CPU, dan yang pertama, komponen utama CPU. CPU adalah suatu perangkat keras komputer yang akan melaksanakan perintah dan mengolah data dari perangkat lunak. Istilah lainnya prosesor. Untuk merujuk ke perangkat CPU, mikroprosesor merupakan CPU yang telah diproduksi dalam sirkuit yang terpadu. Sejak dari pertengahan 1970-an, satu prosesor sirkuit terpadu ini telah umum digunakan serta menjadi aspek penting untuk pelaksanaan CPU. Inilah gambaran dari komponen CPU. Selanjutnya, unit kontrol adalah bagian yang mengatur jalannya program. Komponen ini tentu terdapat di seluruh CPU. CPU bertugas untuk mengontrol komputer sehingga akan terjadi sinkronisasi yang terjadi antara komponen yang bekerja dalam menjalankan suatu fungsi operasi. Termasuk bentuk tanggung jawab unit kontrol adalah dengan mengambil perintah, instruksi, serta memori utama untuk menentukan berbagai jenis instruksi. Apabila instruksi dari aritmatik atau dengan perbandingan logika, unit kontrol akan segera mengirim instruksi ke ALU. Hasil dari pengolahan data dibawa dengan unit kendali menuju memori utama untuk segera disimpan dan waktu akan segera disajikan dengan alat output. Dengan demikian, unit kontrol yang dikendalikan ini adalah tugas dari unit kontrol. Yang pertama, mengatur serta mengontrol alat input atau masukan serta juga output atau keluaran. Yang kedua, mengambil instruksi atau memori utama. Yang ketiga, mengambil data yang ada di memori utama atau apabila dibutuhkan untuk kemudian proses. Yang keempat, mengirim instruksi ke ALU jika ada perhitungan aritmatika serta perbandingan logika, lalu mengawasi kerja dari sistem ALU. Yang kelima, menyimpan hasil proses ke dalam memori utama. Selanjutnya, register adalah sebuah perangkat penyimpanan kecil yang mempunyai akses dalam kecepatan yang cukup tinggi yang akan digunakan untuk menyimpan data serta instruksi yang akan diproses. Memori ini memiliki sifat sementara, biasanya akan digunakan untuk menyimpan data kemudian diolah untuk diproses lebih lanjut. Dengan sistem analogik, register ini bisa diumpamakan dengan memori dalam otak pada saat coba melakukan pengolahan secara manual, sehingga otak bisa diibaratkan dengan perangkat CPU yang berisi berbagai kenangan. Unit kontrol yang mengatur seluruh aktivitas tubuh serta memiliki tempat untuk dapat melakukan perhitungan serta perbandingan logika juga. Selanjutnya, unit ALU memiliki fungsi sebagai sistem yang menjalankan operasi aritmetika serta operasi logika yang berdasarkan dari instruksi yang telah ditentukan. ALU sering disebut dengan bahasa mesin yang dikarenakan dalam bagian ini, ALU terbagi menjadi dua bagian, aritmatika satuan serta kumpulan boolean unit logika yang masing-masing dilengkapi spesifikasi pekerjaan sendiri. Tugas utama dari sistem ALU adalah melakukan seluruh perhitungan aritmatika yang terjadi berdasarkan perintah program. ALU melakukan operasi aritmatika dalam perjumlahan sehingga membentuk sirkuit elektronik yang akan digunakan disebut dengan adder. Selanjutnya, CPU interconnected adalah sebuah sistem koneksi serta bus yang akan menghubungkan komponen internal dari CPU, yaitu ALU. Unit kontrol sebagai berbagai register-register dengan bus-bus internal CPU yang akan menghubungkan dengan sistem yang lainnya, seperti dari memori utama, priority, masukan, serta keluaran. Selanjutnya, casing adalah hardware bagian paling luar dari perangkat
komputer yang sering disebut CPU, fungsinya sebagai penutup serta tempat dudukan komponen lain yang disertai sebagai pelindung komponen-komponen yang di dalamnya dari kotoran serta debu-debu. Selanjutnya, prosesor adalah otak dan induk dari seluruh pemrosesan komputer. Selanjutnya ada motherboard, merupakan suatu papan sirkuit yang mempunyai fungsi sebagai tempat dari dudukan komponen elektronik atau dari komponen komputer lainnya yang telah saling terhubung. Fungsi utama motherboard adalah untuk menghubungkan setiap komponen supaya bisa saling berkomunikasi serta bertukaran data satu dengan yang lain. Selanjutnya, RAM, Random Access Memory, adalah suatu memori utama komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan berhasil diproses oleh perangkat prosesor sebelum dilanjutkan pada bagian lain yang saling membutuhkan. Oleh karena itu, RAM disebut memori penyimpanan sementara. Selanjutnya, hard disk memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan data dengan konvensional yang umum akan digunakan. Umumnya hard disk pada saat ini mempunyai kapasitas penyimpanan yang sangat besar untuk mulai dari ratusan GB lalu TB. Contoh data yang telah disimpan dalam hard disk adalah file musik, video, gambar, berbagai aplikasi, dan sistem operasi. VGA, Video Graphic Editor, adalah salah satu komponen yang berfungsi dalam mengolah data grafis untuk dapat ditampilkan ke monitor. VGA card adalah salah satu komponen yang paling penting saat akan menjalankan aplikasi dengan menampilkan grafis dalam monitor seperti game, foto, dan video. Selanjutnya, sound card memiliki fungsi dalam mengolah data keluaran audio atau suara dari untuk perangkat keras yang terkait dengan perangkat speaker dan mic. Selanjutnya ada optical disk drive dengan sebutan lain CD atau DVD. ROM merupakan komponen yang mempunyai fungsi untuk membaca atau serta menulis dalam piringan CD atau DVD. Selanjutnya, fungsi CPU yaitu melakukan operasi aritmetik dan logis untuk data yang diambil dari memori. Sebenarnya, data juga bisa diberikan lewat beberapa perangkat keras selain CPU. Namun pada dasarnya CPU hampir sama dengan kalkulator. Tetapi cara kerjanya CPU ini sangat jauh lebih kompleks untuk menyelesaikan instruksi yang diberikan. Supaya bisa melakukan proses data, instruksi harus diberikan alamat memori yang benar ketika disimpan pada RAM. Nantinya CPU ini akan melakukan proses dengan mengakses data pada RAM dari alamat data yang telah dipilih. Berikut di bawah ini adalah beberapa fungsi CPU adalah mengolah dan memproses semua kalkulasi, operasi logis dan aritmetika, perintah dari data yang diambil melalui memori. Fungsi lainnya yaitu menjalankan sebuah program yang telah tersimpan di memori utama dengan menerjemahkan setiap instruksi yang diberikan, kemudian dieksekusi sesuai alur perintah yang ada. Berikut di bawah ini ada beberapa fungsi CPU pada perangkat komputer. Yang pertama, fungsi storing. Fungsi pertama yaitu fungsi storing, di mana fungsi ini menyimpan data dari CPU. Dengan begitu, seseorang yang akan memakai perangkat komputer bisa memerlukan perangkat untuk menyimpan data sebagai permanen. Yang kedua, fungsi decoding. Fungsi decoding merupakan sistem CPU dengan program yang bisa dijalankan menggunakan kode instruksi. Dengan begitu, bisa diterjemahkan oleh CB yang bisa mengenali di kode biner. Dengan begitu, decoding di sebuah proses yang bisa menerjemahkan sebuah program ke dalam bahasa yang mampu dimengerti oleh CPU sehingga bisa dilakukan dalam sebuah program. Yang ketiga, fungsi executing. Fungsi executing adalah sebuah program yang dieksekusi oleh CPU yang bisa melakukan sesuatu. Hal ini membuat perhitungan bisa mencapai komponen CPU. Maka fungsi ini juga disebut sebagai ALU atau Arithmetic Logis Unit, di mana fungsi ini bertanggung jawab untuk seluruh proses kompilasi logis pada komputer ataupun perangkat lainnya. Yang keempat, fungsi fetching. Fungsi fetching merupakan istilah yang bisa dipakai dalam kompilasi sebagai
memanggil atau mengambil sebuah data. Hal ini membuat perangkat kompilasi data bisa disimpan menggunakan alamat di hard disk CPU.